warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Alhamdulillah, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Sukirno SPD MPD selaku PLT Kepala Sekolah SDN Warung 1. Selain itu, beliau juga sebagai Kepala Sekolah Penggerak di SDN PP Legi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum kita mulai wawancaranya, saya mau ucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan untuk mendukung kami sebagai guru penggerak dalam pemenuhan tugas 3.1. Bapak Sukirno, mohon izin mengganggu waktunya karena kita memang sekarang ada tugas wawancara. Bapak siap ya? Terima kasih. Langsung saja Pak. Untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mengidentifikasi kasus dilema etika itu, di mana dilema etika itu secara moral benar, tetapi bertentangan. Berikutnya wujud moral itu sebuah keputusan antara benar dan salah. Jadi identifikasi ada dua kalimat itu. Kalau dilema etika itu secara moral benar, tetapi bertentangan, tetapi itu tetap kita ambil. Yang kedua wujud moral itu keputusan antara yang benar dan antara yang salah. Jadi kita identifikasi muncul dua kalimat tersebut. Harus benar-benar diidentifikasi dia perlu ya. Harus tahu dulu benar salahnya. Ketika panjenengan menghadapi kasus yang benar tapi bertentangan itu, bagaimana cara pengambilan keputusan? Cara mengambil keputusannya ini adalah karena itu sebuah dilema, kita ambil keputusan itu yang saling menguntungkan. Artinya tidak ada pihak lain yang dirugikan. Jadi kita tidak memandang sudut kebijakan itu dari sudut pandang yang kecil, tetapi secara makro, bukan secara mikro. Biasa sekali, tapi tidak boleh ada yang dirugikan karena sama-sama benarnya ini ya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Prosedur yang kami ambil untuk keputusan tersebut, kita harus mempertimbangkan, yaitu kepala sekolah atau pimpinan dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh dilandasi rasa emosi. Makanya kita dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu kita harus lihat kondisi. Pimpinan di saat emosi itu tidak boleh mengambil keputusan karena nanti akan mempengaruhi suatu kebijakan tersebut. Jadi kita saat mengambil keputusan itu harus betul-betul tenang, nyaman, damai, sehingga keputusan itu betul-betul bisa Mengalami kebijakan ya Pak ya? Karena biasanya kalau sudah emosi, pasti yang dikedepankan adalah ego. Ego, ya, kalau dengan emosi adanya ego. Iya, sehingga putusannya itu tidak mempertimbangkan baik-baik. Untuk yang dianggap efektif sama Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika
terikat itu? Yang saya anggap efektif supaya keputusan itu efektif dalam hal kebijakan dilema etika itu kita harus identifikasi, terus kita kumpulkan mungkin informasi, data dan sebagainya, mungkin dari murid, dari guru, dari teman dekat, kita cari solusinya. Setelah itu solusi pun ada beberapa solusi yang alternatif ya, ada beberapa 1, 2, 3. Setelah itu solusi alternatif yang beberapa itu kita ambil satu yang terbaik, kira-kira yang mana. Setelah itu baru kita ambil sebuah tindakan. Jadi tidak langsung sesuai kemauan kami ya. Pasti ada alternatif 1, 2, 3 mana yang terbaik, itu perlu kita ambil. Berarti kan kebijakannya itu atas masukan dari semua belah pihak, dari teman, dari saudara, dari tetangga, dari teman dekat, bahkan dari wali murid maupun dari beberapa guru yang bisa digunakan untuk pertimbangan. Kira-kira ada tantangannya nggak Pak untuk mengambil pendapat dari beliau-beliaunya itu tadi Pak? Ada apanya? Tantangan. Nah, tantangannya gini, untuk mengambil keputusan kepada mereka itu tantangannya ya memang berat. Salah satunya kita tidak boleh pandang bulu ya, tidak boleh membuka-bukakan sesuai prosedur yang kita gunakan, sesuai SOP yang ada sekolah sini, sehingga beberapa keputusan itu ada dasarnya. Kalau SD ini sudah membuat peraturan, yaitu salah satu dasarnya untuk mengambil keputusan juga. Mohon maaf Bapak, apakah Bapak pernah mengalami tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan di dilema etika ya Pak? Tantangan yang kita hadapi itu adalah kita sebagai pimpinan itu harus betul-betul tegas dan tegas ya, tegas dalam arti segera mengambil tindakan yang benar ya, itu tegas dalam arti walaupun itu merupakan mungkin guru, bahkan mungkin saudara, bahkan teman atau saudara pejabat, kita harus tegas, tidak boleh melihat siapa itu, siapa ini. Kalau itu memang benar, segera diambil tindakan ya harus dilaksanakan. Jadi kita tidak melihat, oh itu anaknya pejabat, oh itu anaknya pamong desa. Jadi kita harus tegas dan harus tegas. Dan rasa adil itu betul-betul kita kedepankan. Jadi sering ya yang muncul ya keadilan itu di dalam kasus dilema etika itu ya. Apakah Bapak selama melakukan penyelesaian dalam sebuah kasus itu pakai membuat jadwal, menjadwalkannya atau tidak? Kalau menurut kami, pengambilan keputusan itu di saat-saat satu, yaitu saat-saat apakah keputusan itu segera diambil atau tidak ya, kita cari waktu yang tepat. Seandainya segera ya segera kita tindak lanjuti, seandainya bisa ditangguhkan ya kita tangguhkan beberapa hari, kita cari solusi, mungkin kekeluargaan datang ke rumahnya, itu lebih baik saya kira, sehingga masalah yang kita putuskan itu bisa cair, bukan kaku ya. Berarti untuk penjadwalan atau tidak itu dilihat dari seberapa
berat kasusnya, Oke. kan ya Pak. Kalau memang urgent ya segera kita putuskan, tetapi kalau memang itu masih bisa dimusyawarahkan ya kita jadwal mungkin akan ke rumahnya, tahu rumahnya dan sebagainya. Sekarang insya Allah luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan betapa capeknya Bapak dalam kegiatan seperti Ya, ini. namanya tugas. Oke. Apalagi kasusnya banyak ya Pak ya. Nah, ya, seperti kasus kemarin itu kelas berapa ya, 5 itu sudah berjalan kelas 1 sampai kelas 5. Ternyata anak itu tidak bisa sembuh untuk perilakunya karena mungkin di rumah terlalu dimanjakan atau di rumah itu orang tuanya ini kurang perhatian sehingga anak itu ya membuli teman-temannya. Akhirnya saya coba apakah itu bertentangan benar atau salah, kebijakan kami segera kita ambil, kita buat uji coba anak tersebut, kita titipkan ke kelas A, kemarin kelas C ya, saya pindah ke kelas A. Nah setelah itu satu malam akhirnya wali murid bisa memutuskan, bisa mendampingi, maka bisa menasihati. Karena selama ini peran atau kepedulian wali murid itu kurang. Kita coba anaknya kita titipkan ke kelas yang lain 2 hari 3 hari sebelum kita melakukan tindakan itu, ternyata wali murid memberikan surat, memberikan solusi, saya siap mendampingi putra putri saya. Ya itu jawaban yang kita tunggu. Karena selama ini mereka sibuk dengan sendiri. Saya itu. Jadi karena sibuk artinya pasang dengan kita maksudnya itu ya Pak ya. Iya. Kita tidak boleh seperti itu, tugas masing-masing. Untuk penyelesaian atau pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu Pak, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak? Selama ini yang kita ambil adalah kita mengedepankan atau memanfaatkan ya, kita harus melihat di sekolah itu ada beberapa orang yang dikeluarkan, ada beberapa orang selain kepala sekolah ya, pasti di antara teman-teman guru itu ada figur, di mana figur itu merupakan panutan dari mereka sebelum ke KS juga termasuk figur, tetapi kadang-kadang teman-teman itu ada beberapa guru itu yang merupakan ini loh, yang dianggap dewasa, dianggap tua, dianggap senior. Kalau dikatakan figur berarti bukan hanya senior usianya, tapi senior juga pengalamannya. Itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk membantu menyelesaikan kasus, baik itu kasus dengan guru, dengan siswa, dengan wali murid dan lingkungan. Insya Allah itu senjata yang paling cesbon, kita menggunakan figur tersebut. Yang kedua mungkin menggunakan teman terdekat dari beliau-beliaunya yang punya kasus. Kalau kita dekati menggunakan teman dekat, insya Allah segera cair masalah tersebut. Terus Bapak, berarti untuk nggak langsung ke kepala sekolah, Nggak langsung, ya, biasanya ke teman dulu. Biasanya teman-teman itu musyawarah dengan orang yang dipandang sepuh, yang senior. Kalau memang itu mental nggak bisa, maka baru ke kepala sekolah. Kami pun mengambil keputusan pasti juga ada pertimbangan dengan figur yang ada di sekolah tersebut. Jadi Bapak, biasa untuk dilema etika ini, adakah pembelajaran yang dapat Bapak ambil dan beberapa kasus yang Bapak tangani? Coba bilang sekali lagi. Dari untuk pengambilan keputusan di dilema etika ini, adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik dari kasus-kasus yang telah Bapak tangani? Pembelajarannya ada apa? Pembelajaran yang dapat kita petik dalam mengambil keputusan dilema etika itu
intinya satu, setiap keputusan satu tidak boleh memihak siapapun, itu satu. Yang kedua adalah berkeadilan. Yang ketiga itu adalah tidak merugikan salah satu pihak. Yang keempat adalah suatu kebijakan itu kita ambil untuk kepentingan bersama, kemajuan bangsa negara, pada khususnya adalah untuk kemajuan SD yang kita tahu. Empat itu pembelajaran yang selalu sering muncul itu di kasus-kasus itu. Alhamdulillah Bapak, untuk pertanyaan saya sudah terjawab semua. Izinkan saya untuk menarik kesimpulan bahwa di sini Bapak untuk mengidentifikasi masalah itu harus tahu dulu ini termasuk dilema atau termasuk rujukan. Ini termasuk dilema atau rujukan. Saya harus bisa, Bapak di sini harus bisa menentukan dulu itu. Setelah itu Bapak akan mengambil keputusan yang mana keputusan itu tidak boleh merugikan siapapun, harus saling menguntungkan satu sama lain, terus untuk kepentingan bersama. Ya, jadi seadil-adilnya Bapak sebisa mungkin harus, dan tidak pandang bulu di sini. Tidak pandang bulu artinya kita harus mengambil keputusan itu harus tegas dan tegen gitu kan. Yang katanya tegas dan tegas. Ya tegen itu tadi. Kalau tegas itu Bapak harus bisa mengambil keputusan seadil-adilnya itu tadi. Yang tegennya itu nggak lihat siapa, kalau lihat jabatanmu apa. Kalau memang salah ya keputusan salah, kalau memang ya diunggulkan. Terus penjadwalan memang tidak dijadwalkan penyelesaian kasusnya karena dilihat dari seberapa urgennya. Kalau urgen saat itu juga ada bisa sangat Bapak. Kalau memang tidak urgen akan dicari fakta-fakta sedemikian rupa sehingga pengambilan keputusan itu sebijak. Apakah itu seperti itu Bapak? Ya. Yang terakhir bisa kita tambahkan, semua kebijakan, semua keputusan yang diambil itu urusannya dunia akhirat. Dunia harus seadil-adilnya, akhirat itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Jadi nanti di hadapan Tuhan kita nanti akan ditanya seperti hakim dan jaksa itu. Jadi kita memutuskan jangan sampai ada yang dikalahkan, ada yang dirugikan, ada yang dianaktirikan dan sebagainya. Istilah orang Jawa itu ada pepatah banjinde ban siladan, itu yang tidak benar. Jadi nanti intinya pengambilan keputusan itu dipertanggungjawabkan sampai di akhirat di hadapan Tuhan. Kalau orang memutuskan sudah fokusnya di hadapan Tuhan, seakan-akan di depan kita saat memutuskan itu ada Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat yang menyimpan dari akhirat. Pasti mengedepankan yang terbaik. Kalau sudah diputuskan ya sudah diputuskan ya. Kalau ada gini berubah lagi, berubah lagi gitu. Dia masih tiba-tiba berubahnya. Ya, jadi kalau sudah diputuskan ya sudah dijalankan bersama. Kalau memang ada hambatannya, ayo kita evaluasi lagi. Ya. Seperti itu gitu. Sebetulnya semua keputusan itu bukan kepada orang per orang, tapi kita kepada Tuhan. Kalau sudah ke situ pasti keputusan itu bisa diambil Bapak juga. Jadi Bapak, Masya Allah perbincangan kita hari ini luar biasa sekali. Waktunya juga saya juga sangat mengganggu waktunya Bapak yang padat jadwalnya. Masih ada juga waktu dilakukan sama Matur nuwun atas jawaban-jawaban luar biasanya yang sangat menginspirasi saya. Semoga nanti bisa memotivasi kami sebagai calon guru penggerak untuk selalu bertindak bijak seperti yang Bapak. Ya, mudah-mudahan dengan
adanya testimoni ini, perjuangan ini memberikan wawasan wacana kepada guru-guru penggerak sehingga beliaunya nanti kalau sudah lulus dari kepala sekolah, apa yang ilmu diterima itu bukan hanya merupakan catatan sehingga menjadi fosil, tetapi harus betul-betul dijalankan dan diamalkan. Ilmu yang terbaik, pesan-pesan dari kepala sekolah dan dari siapapun yang kira-kira itu terbaik nanti bisa diterapkan di tempat lain sana. Mungkin Bapak Ibu guru penggerak sudah diangkat, oh ini solusi yang terbaik. Guru itu bukan dari kepala sekolah, teman juga bisa jadi guru, saudara juga bisa jadi guru. Itu yang terbaik. Ini modal panjangan nantinya untuk kedepannya. Karena memutuskan suatu kebijakan itu sangat sulit sekali. Jadi kita perlu tadi sudah kita sampaikan 3 trik, 4 tahap dan 9 prinsip yang harus dilakukan. Bapak, luar biasa rencana-rencana dengan sangat menginspirasi saya. Amin ya Allah, amin. Izin untuk closing dulu. Demikian pembicaraan saya dengan Bapak Sugirno SPD LPD selaku PLT Kepala Sekolah SDN Baru 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai calon PKB yang sudah diamanai Pak Jenengan. Semoga bisa menerapkan dalam lembaganya nanti masing-masing. Kebijakan itu semuanya relatif, jadi tidak bisa ditentukan dari satu orang saja. Ambil fakta-faktanya dari sekeliling kita, maka kita akan menjadi orang yang bijak. Sekian pembicaraan dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Nurul Hani Arifin, CGP Angkatan 8 dari SDN Waru 1. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani dengan Kepala Sekolah SDN Kepuh Kiriman 2 yang sangat luar biasa dan cantik sekali. Terima kasih. Untuk kegiatan wawancara memenuhi tugas modul 3.1 dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Iis? Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan panjenengan sehat, juga sukses sebagai guru penggerak. Amin ya Allah, amin amin. Terima kasih. Bagaimana? Bu Iis, terima kasih saya ucapkan Bu Iis sudah berkenan untuk saya wawancarai dalam pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak. Kali ini saya akan mengadakan kegiatan wawancara untuk pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Monggo. Siap nggih Bu Iis? Ya, saya jawab apa yang saya lakukan dan apa yang saya tahu nggih. Siap. Itu. Ya. Dan terima kasih kembali untuk kepercayaannya mewawancarai SD kami, terutama saya SDN Kepuh Kiriman 2. Terima kasih Bu Iis. Kita mulai nih Bu Iis. Monggo. Selama ini bagaimana Bu Iis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini gini, saya sebagai kepala sekolah, selain menghadapi kasus-kasus seperti itu sendiri, juga saya rajin mengikuti, misalnya buka di YouTube tentang apa-apa yang sedang tren atau update kejadian, terutama ya tentu saja dengan terkait pembelajaran mengenai siswa-siswa SD yang kebetulan saya sendiri KS di sini, KS di SD, jadi otomatis yang saya ikuti itu info-info yang mengenai SD itu sendiri, misalnya tentang bullying dan sebagainya. Memilahnya bagaimana? Ya memilahnya sesuai dengan masalah atau modus yang
sedang saya hadapi. Dari situlah kita bisa menarik, terutama saya ya, oh mana ini yang dilema etika, mana ini yang dilema Yang ujuk rayu moral seperti itu, dengan menghadapi masalah langsung gitu. Sambil berlatih. Gitu. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ini maksudnya Bu Iis? Ya, kepentingan dalam yang terkait dalam apa? Ya, dalam kegiatan pembelajaran atau di lingkungan sekolah sendiri, ada kepentingan yang sama-sama benar yang harus diputuskan sama Bu Iis. Menurut Bu Iis bagaimana cara pengambilannya? Di situ diperlukan keputusan yang saya ambil ya, supaya tidak memihak salah satu ya, supaya balance gitu. Ya. Ya seperti yang konkret aja ya, yang kami hadapi barusan misalnya, yaitu tentang apa itu ya, anak yang mengambil foto di saat atau video di rumahnya itu. Nah, pada itu yang kami anggap tidak pantas untuk anak SD. Misalnya dia itu di situ nongkrong, lah terus dia menyanyi-nyanyi sambil menyebutkan apa ya, sebetulnya itu lagu bagus kebangsaan tapi diganti syairnya. Nah itu kami menanganinya dengan bijak. Setelah tahu video itu, anaknya kami panggil, apa tujuan pembuatan video itu. Lah, kalau memang itu kita tidak memanggil, kita tidak tahu alasan anak itu, jadi kita panggil anak itu, jangan dirubah. Saya tekankan di sini, lagu wajib itu tidak bisa dirubah syairnya, meskipun dengan tujuan misalnya, oh ini menyanyikan ini, tidak apa-apa, misalnya jangan hanya ini syairnya, ganti ini syairnya. Ternyata itu menurut saya itu yang harus diluruskan. Akhirnya saya itu memanggil anak itu, kalau sampai terjadi seperti itu lagi, saya kasih kesempatan untuk merenung diri. Lah ternyata diulangi lagi dengan bikin lagu. Nah, itu saya panggil orang tuanya. Di satu sisi itu saya itu bangga, anak itu berarti kreatif, bisa mengolah lirik lagu. Di satu sisi saya harus menekankan bahwa lagu kebangsaan tidak bisa diubah dan dibuat main dalam konten konteks apapun. Nah di situ saya kasih tahu sama orang tua bahwa mengakui dulu kelebihan anak itu, setelah itu memberitahu bahwa perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan. Di satu sisi saya bangga, di sisi lain saya juga merasa prihatin karena anak SD sudah pinter membolak-balikkan syair kata seperti yang dilakukan oleh pihak luar untuk misalnya bullying terhadap negara kita. Nah, menurut saya itu konteks yang harus ditangani dengan serius. Itu langsung saya ada pendekatan dengan murid, dengan wali murid. Seperti itu. Ya, berarti pendekatan pendekatan. dulu. Yang utama itu pendekatan saya. Dalam konteks apapun itu pendekatan. Karena dengan pendekatan itu tidak ada miskomunikasi, terus salah persepsi, dan salah dalam mengambil solusi. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Iis. Berarti pendekatannya tidak hanya lewat murid, tapi wali muridnya juga ada pendekatan, ada kegiatan yang tahu ini loh, kegiatannya anak-anaknya seperti ini. Jadi tidak hanya dipasrahkan kepada sekolah. Dan saya tambahkan, perlu diketahui bahwa di sekolah kami, yaitu SD Kepo Kiriman 2 itu, setiap guru harus mampu menjadi BK. Porosnya ke saya. Jadi selama ada masalah tentang apapun, tentang bullying, tentang kenakalan remaja, kenakalan anak, tentang apapun yang terjadi itu, si guru itu harus bisa memberi pengarahan, memberi solusi, dan menginspirasi anak agar anak itu jangan melakukan seperti itu. Apabila gurunya itu sudah tidak bisa menangani itu, porosnya ke saya kembali. Jadi saya di sini sebagai ketua BK. Nah, saya lihat kadernya dulu. Jadi di sini ada tahapan-tahapan, ada waktu-waktu tertentu. Di sini kebetulan ada kelas inklusi juga, ABK juga, penanganan ABK kapan, penanganan dan program untuk penanganan solusinya
itu bagaimana yang tidak bisa diambil sendiri oleh guru, itu ada waktu-waktu tertentu, paling tidak 1 minggu sekali dengan guru wali kelas, pertemuan dengan saya 1 bulan sekali dengan guru dan wali kelasnya. Seperti itu. Masya Allah, berarti semuanya Terus sudah ada tersistematika, gitu. kotak saran juga di sini. Wow. Jadi harus open minded ya kita. Jadi dikritik, dinilai bagaimana dengan wali murid dan murid itu harus legowo. Gitu. Jadi, Masya Allah, berarti sudah menyiapkan dari dasar dulu Iya. di sini. Jadi nggak semuanya langsung ke kepala Iya. sekolah gitu ya Bu. Jadi nggak boleh kita itu berpikiran sempit, mau mengkritik, nggak mau dikritik. Kita harus seperti itu, Harus. legowo. Masya Allah, itu Iya. pembelajaran juga untuk saya itu Bu Is. Ya, mudah-mudahan sukses selalu. Oke, alhamdulillah itu tadi juga sudah masuk ke langkah-langkah prosedur yang Iya. Bu Is lakukan. Tadi sudah Ya, langsung langkah-langkah itu. dirincikan sekali, Masya Allah Iya. itu sudah. Yang selanjutnya, menurut Bu Iis untuk kasus-kasus yang dilema etika, yang menurut Bu Iis pengambilan keputusan yang sangat efektif. Tadi kan lewat pendekatan terhadap anak dan terhadap orang tua. Apakah hanya anak dan orang tua saja yang dilibatkan? Di sini kan kalau guru tadi katanya untuk mulai dari guru dulu Iya, yang menyelesaikan. dari guru. Kalau gurunya tidak bisa menyelesaikan, Baru ke baru saya. ke Bu Iya, Iis. jadi Tetap ada tahapnya tetap, tapi melibatkan anak dan murid. wali murid. Apakah hanya anak, wali murid dan guru saja yang dilibatkan, atau ada pihak-pihak terkait yang lain yang dilibatkan? Ada di sini. Di sini itu yang kami tangani, terutama saya ya sebagai KS di sini. Saya itu tidak hanya menangani murid, wali murid dan guru, tetapi saya berkecimpung dengan warga sekitar. Gitu. Jadi kayak kejadian sekarang, komite itu jelas selalu saya ikut sertakan. Terus pihak ketiga ini yang bisa mengapresiasi ketidakmampuan sekolah ini, membantu istilahnya ya, dalam hal-hal misalnya ya apa aja yang bersifat positif, seperti warga ini. Warga di sekitar ini kan selama ini terkenal banjir di sini. Lah itu sudah terjadi 33 tahun kurang lebihnya. Dan itu tidak ada solusi. Setiap RT, RW di sini ini warga mau berkumpul untuk mencari solusi masalah penanganan banjir yang ada di sini itu selalu nol lagi. Akhirnya dengan adanya saya di sini, saya tuh melihat, mengobservasi sendiri di dalam, mulai di ruangan saya khususnya ruang kepala sekolah, di kelas, di ruang lingkungan sekolah, setelah itu masyarakat. Ya dengan masjid terdekat, dengan warga. Nah gitu, akhirnya dari observasi saya bisa menentukan mana cara-cara yang efektif dan jitu untuk menangani suatu problem atau masalah. Dengan misalnya dengan warga, saya oh gini solusi. Kenapa sih 33 tahun atau 30 tahun tidak ada solusi tentang penanganan banjir? Setelah saya terjun, saya ya wawancara melalui omong-omongan lah. Baru dapat saya simpulkan bahwa di sini ini ada misunderstanding atau miskomunikasi. Nah itu yang saya pakai untuk pendekatan dengan masyarakat. Alhamdulillah dengan saya sebagai fasilitator ditempati misalnya rapat dengan warga dan bisa ditentukan. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah penanganan banjir dapat kami minimaliskan, nyaris tidak ada banjir lagi di daerah sekolah dan sekitarnya dengan peninggian jalan. Lah dengan bekerja sama membersihkan selokan seperti itu efektif sekali. Penanganan dengan sekolah juga begitu, dengan murid juga begitu, dengan terjun langsung. Masya Allah. Mohon maaf ini Bu Is, Iya. kalau untuk terjun langsung, kira-kira ada nggak Bu Is hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Bu Is? Tantangan itu pasti ada. Selagi kita itu hidup, itu pasti ada. Tapi saya punya prinsip, yaitu ada gerak, ada hasil. Nah, tantangan sebesar apapun, sesulit apapun, kalau kita itu mau berusaha dengan cara bergerak ini ya artinya luas ya, itu insya Allah lah kita mendatangkan hasil dengan tidak segan-segan.
kita itu namanya kepala sekolah ya, supervisi kelas itu sudah biasa. Lah tapi di antara jadwal supervisi adalah terjun, jangan hanya duduk manis dan sebagainya. Kepala sekolah itu harus aktif, proaktif, dan lainnya, inovatif juga. Saya jalani, saya gini, oh mana yang kurang, mana yang ini, solusinya bagaimana. Nah misalnya perbaikan kelas, ini itu, nah itu solusinya gimana. Terus ada masjid yang tidak lama, belum selesai, ternyata masalah dana. Ya ini kita gerakan mulai dari guru, siswa, cari dana mulai dari rupiah, dikumpulkan, entah itu 1 bulan, 2 bulan, kita ajak murid ke masjid untuk memberikan bantuan itu. Akhirnya warga dan sekitar ini yang masjid, RT, RW semua care terhadap kita. Jadi misalnya hari guru, mereka berbondong-bondong datang mengucapkan hari guru. Dan apabila ada kegiatan murid, mereka berbondong-bondong warga ini memberikan bantuan snack, minum, dan sebagainya. Mengapresiasi semua. Yang sebelumnya itu enggak seperti itu. Tergantung kitanya. Bagaimana kita mau terjun, kita mau mendekatkan diri ke warga dan wali murid-murid, semua itu wajar, kewajiban kita. Tapi kadang ada yang lupa bagi kepala sekolah itu bahwa masyarakat itu sangat menentukan. Seperti itu. Berarti tantangannya Bu Is ini malah dengan warga sekitar ini. Iya, dengan warga sekitar dan wali murid itu banyak yang cangkruk, siswa baru. Nah kalau warga kita itu tidak mensupport kita, tidak di pihak kita, bisa-bisa mereka tuh menjelekkan nama sekolah yang sebetulnya sekolah itu tidak jelek. Seperti itu. Terus. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi saya nggak bisa membayangkan. Wow, sebegitu. Kira-kira capeknya kayak gimana ya Bu Is? Jelaskan di sini, jelaskan di sana. Harus ada di sini, harus ada di sana. Care-nya di murid, care-nya di guru, care harus di warga. Luar biasa. Kita harus selalu ada. Di mana kita dibutuhkan itu harus selalu ada. Dan sebisa mungkin gerakan kita itu membutuhkan biaya yang sedikit-dikitnya tapi hasil yang sebanyak-banyaknya. Eksistensi itu. Iya, betul. Seperti itu. Untuk pengalaman-pengalaman kasus yang telah dilalui oleh Bu Is itu, apakah pernah Bu Is itu menjadwalkan penyelesaian kasus-kasus tersebut? Iya. Saya selama ini punya program tahunan untuk kepala sekolah dan untuk sekolah. Lah di situ ditentukan jadwal bulannya. Lah tapi bukan tidak mungkin kalau misalnya kondisinya urgent, bisa diselingi. Saya itu menangani kasus bukan berdasarkan jadwal. Yang kita kerjakan berdasarkan jadwal itu berarti kasus itu datar-datar aja. Boleh dibilang mungkin kalau di sekolah lain diabaikan, tapi menurut saya masalah sekecil apapun harus ditangani dengan serius. Karena masalah besar dimulai dengan masalah kecil. Tetapi kalau masalah besar, itu saya sesibuk apapun langsung mengambil sikap. Misalnya dengan wali murid, tolong panggil wali murid, jadwalkan besok pagi paling lambat. Kalau murid, masalah dengan murid, langsung murid. Begitu ada laporan dari guru, langsung hari itu juga saya panggil muridnya. Saya tidak mau laporan hanya dari guru. Bisa versinya berbeda, alasan berbeda. Nah, dari situ saya bisa memilih dan memilah sebetulnya siapa sih yang keliru dalam bersikap itu. Bukan selalu murid yang keliru, bisa juga guru. Seperti itu. Betul sekali. Kan untuk kegiatan memang kita nggak bisa ya untuk memaksakan hanya dari satu pihak aja. Kita harus mendatangkan dari pihak-pihak lain dan harus mendengarkan juga apa yang dikeluhkan oleh pihak-pihak lain itu. Bisa jadi dari berbagai cerita itu nanti kita rangkum di keputusannya, keputusan dan kesimpulan serta mencari solusi. Ada faktor-faktor yang mempermudah membantu panjenengan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika selama ini? Oh ada, banyak akan faktor dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu dari pihak guru-guru sendiri. Dalam KPM ini ya, menangani murid itu, guru itu ya karena selama ini saya itu briefing atau apapun, merintah guru atau mengajak guru itu tidak melalui hanya instruksi. Saya tuh terjun langsung. Misalnya ngajak guru itu bersih-bersih ya saya terjun langsung. Sebelum guru memulai, saya sendiri memulai.
Lah itu akhirnya dengan cara seperti itu guru itu care banget sama kita. Jadi saling mensupport. Misalnya suatu waktu saya itu kan waktu datang ke sini banyak kerusakan ya, semua boleh dibilang total. Lah saya tuh mengobservasi bagaimana dan mulai dari mana saya bekerja. Tidak mungkin ini di handle misalnya paribasannya dana bos perlu di ini tidak tercover semua, misalnya tidak. Saya punya inisiatif, kan saya punya kenalan misalnya, oh siapa sekitar sekolah ini pabrik cek yang mau berpartisipasi, itu yang saya ajak dan alhamdulillah dapat bantuan cat. Nah sekarang kan lihat ongkos tukang. Nah ongkos tukang ini agak mahal. Sekarang saya teliti dulu apa yang perlu dilakukan tukang, apa yang bisa dilakukan saya dan peserta guru. Saya pilih lah yang bisa dilakukan terutama saya dengan guru kita lakukan sendiri, yang kita tidak mampu baru kita panggil orang. Akhirnya terciptalah sekolah yang bersih, asri, rapi seperti ini. Terus kan kita kerja keras untuk memberikan reward bagi guru, bukan siswa aja ya. Saya mengadakan lomba-lomba seperti lomba kerapian kebersihan antar kelas, bisa juga lingkungan yang antar kelas itu nanti hadiahnya ini ada piala bergilir dan uang. Lah itu dinikmati guru dan murid. Lah ada kebersihan lingkungan, di situ guru dibagi 3 blok. Lah blok barat, tengah dan timur. Yang juara nanti dapat uang itu bisa misalnya untuk jajan-jajan yang menang itu. Lah seperti itu. Masya Allah, berarti luar biasa. Sedikit pemikiran tapi imbasnya itu setiap hari itu ada itu ya, menjaga kebersihan. Kan kita manusia biasa ya. Kalau kita hanya didobrak-dobrak, ayo kita guru semua. Ada Jumat sehat misalnya, ada Sabtu Jumat bersih sehat, ada Sabtu bersih dan itu kita itu bagaimana ya, namanya murid aja kalau tidak ada reward kan ogah-ogahan. Begitu juga dengan guru, meskipun mereka dengan tulus ikhlas tapi lebih uangnya tidak seberapa sih, tapi gembiranya mereka itu loh. Jadi ada perintah sedikit langsung dikerjakan dan saya tidak segan-segan langsung terjun langsung gitu. Dan dengan masyarakat juga gitu. Saya punya ide, masyarakat sudah bilang jangan khawatir Bu, saya garda depan gitu. Karena sudah kita buktikan gitu. Jadi faktor penunjang yang care sama saya itu mulai dari ketua PKK, RT, RW, kepala desa, semua mendukung. Alhamdulillah, sampai takmir masjid loh. Gitu. Jadi kami saling mengundang, saling datang mensupport kegiatan kita masing-masing. Masya Allah, sampai gitu. kades. Iya benar, benar. Saya itu. Baik. Ilmunya itu banyak banget itu bisa merangkul segitu banyak komponen yang harus bisa melihat, akhirnya bisa melihat ini loh SDN Kepokiriman 2 yang sekarang luar biasa. Iya, memang kan kita untuk memulai itu memang berat, tetapi itu tadi ada gerak, ada hasil. Nah seperti itu. Berat memang. Saya sampai 4 bulan pertama di sini lembur sampai jam 9, jam 10, tidak ada waktu jam kerja pas non-stop saya. Gitu ya. Iya. Ada gerak, ada hasil. Itu yang ada gerak, ada hasil, harus berarti. Iya. Intinya kalau panjenengan ke guru-guru juga gerak-gerak, gerak dan gerak. Iya, gitu. Nggak usah mikir hasilnya dulu, yang penting ada gerak-gerak. Kalau ada action pasti nanti ada, meskipun sedikit itu ada. Cara mengajar juga gitu. Jangan langsung pikiran kita bagaimana materi ini tercapai. Kuncinya anak itu suka dulu, suka sama gurunya dulu. Setelah itu kalau anak itu suka sama gurunya, pembelajaran akan berjalan. Karena anak kecil terutama kelas rendah akan cepat-cepat bangun, lalu sudah karena kepingin ketemu gurunya. Nah, masalah sekarang yang lagi ngetren itu juga gitu. Kita layani, kita pendekatan, kita dekati anak itu bagaimana dengan melihat status anak, ekonomi dan semua gitu. Luar biasa sekali panjenengan. Mohon maaf juga untuk yang terakhir pertanyaan. Adakah pembelajaran yang menurut Bu Is sangat luar biasa dalam menangani kasus selama Bu Is menjadi kepala sekolah di sini mulai dari awal sampai sekarang? Iya, menurut saya penanganan yang paling
berat ya di sini rata-rata nggak ada. Tapi yang betul-betul butuh sampai pendekatan dengan saya betul-betul itu ada, yaitu kasusnya waktu itu tentang anak yang tidak mau sekolah. Ternyata setelah mau sekolah itu anak itu suka ngambil uang di kelasnya dan itu tidak pernah mengaku. Sampai ditanya guru kelas, guru mapel, semua dia tidak mengaku. Lah ternyata setelah pendekatan dengan saya rangkul anak itu, ternyata terus mengaku. Alasannya bagaimana dia bersikap begitu, karena katanya dia mengakunya itu anaknya orang mampu, sehingga sama teman-temannya tuh minta dia itu dibosi. Gak taunya dia anaknya ya tukang sampah. Itu bukan meremehkan tukang sampah. Akhirnya karena anak itu dituntut untuk ngebosi, bertindaklah seperti itu. Ya di kelasnya masih sendiri itu, rata kelasnya itu, dan dia memang kayak tidak takut memang diancam apapun. Ternyata dia tidak suka pengancaman, dia suka pendekatan. Gak taunya bahkan saya diajak tempat untuk menyembunyikan uangnya gitu. Nah itu menurut saya berkesan. Jadi anak ini betapa butuhnya perhatian, karena ibunya ibu tiri, bapaknya tukang sampah. Jadi mungkin si gurunya itu jengkel, mungkin kurang sabar, bukan tidak sabar, karena mungkin akhirnya kan guru sudah memesan wanti-wanti, ternyata olahraga waktunya apa, dia itu masih punya kesempatan. Sekarang sudah sembuh anaknya, sudah baik gitu. Pembelajarannya berarti di sini ya Bu ya, tidak ada bukan nggak, kalau diancam nggak akan ngefek anak. Iya, tapi pembelajaran salah di sini itu. pendekatan. Iya, pendekatan dengan hati, dengan itu boleh kita sekali-sekali ya agak kasar, agak keras, agak kasar, itu demi kebaikan. Tetapi lihat dulu topik dan konteksnya itu apa, masalahnya apa. Kalau kita tidak tahu permasalahannya, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah, apalagi mencari solusi, tidak mungkin, nonsen. Betul. Gitu. Berarti langkah-langkahnya Bu Iis itu sudah runtut sekali dan sangat luar Ya, biasa. insya Allah. Bagi saya seperti itu, nggak tahu ya menurut panjenengan ya apa, tergantung. Yang sangat luar biasa Bu Iis. Ini tadi percakapan kita, saya tertarik sekali dengan percakapan kita kali ini. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapat, terutama gerak pasti hasil. Gerak pasti hasil. Itu harus saya terapkan ke diri saya sendiri. Saya kira untuk observasi wawancara kali ini saya sudah mendapatkan jawabannya semua Bu Iis. Saya boleh mengakhiri. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan Bu Iis kepada saya. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali untuk saya, dan nantinya kalau mohon izin untuk video ini saya kirim ke BPKP Jatim. Diizinkan Bu Iis? Oh monggo. Ya, di sini. Semoga nanti dengan video ini nanti saya share lewat tugas LMS, juga lewat YouTube yang saya miliki. Jadi pelajaran tersendiri untuk teman-teman saya, untuk selalu termotivasi menjadi gurunya Bu Iis, atau menjadi kepala sekolah yang nantinya kalau mau yang jadi kepala sekolah seperti Bu Iis. Ini saya ya seperti ini aja, tidak terlalu luar biasa. Tapi sangat memotivasi sekali. Saya itu sangat memotivasi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya pesan saya, mudah-mudahan guru penggerak ini selalu bersemangat, selalu terdepan, ya Allah. Dan apabila terpilih menjadi kepala yang bisa pokoknya produktif, inovatif dan kreatif, serta mumpuni menjadi kepala yang berkualitas. Amin, gitu. Amin, doanya tembus langit Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Iis atas waktunya. Mohon maaf kalau saya mengganggu jam kerjanya Bu Iis. Semoga Bu Iis juga tidak keberatan kalau saya ganggu-ganggu lagi. Pernah. Siapapun yang datang ke sini tidak pernah saya keberatan. Malah terima kasih. SD saya ini kan agak terpencil, masuk. Apabila ada ya misalnya kampus-kampus, tapi banyak loh kampus yang kerjasama dengan gini, ITS, Unipa, Unesa. Nah itu, ya alhamdulillah. Berarti
biarpun kecil tetapi punya nilai yang mungkin yang tinggi ya, karena ya sudah berkenan datang ke tempat saya yang seperti ini. Ke wilayah ya Bu. Ke wilayah. Nggih. Terima kasih Bu Iis. Sami-sami. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Terima kasih atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, guru penggerak.